Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Syafi'ina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين. Para ustadzat, guru-guru kita yang hadir di pagi hari ini, wa nakhusu bi dzikrih Al-Ustaz Haji Ahmad Maulana, kameramen, ibu-ibu jamaah majlis Rabu pagi Masjid Al-Huda Abdul Aziz yang dirahmati Allah, ke Keranji beli ubi, nyisihin duit buat sedekah. Tiap Rebo kita ngaji baca Maulid Nabi, mudah-mudahan hidup makin berkah bisa ke Mekah. Amin Allahumma. Duitnya ada, daftar. Kalau kita bicara cita-cita, orang semua punya cita-cita benar. Kalau bicara harapan, semua orang punya harapan. Makanya cita-cita sama harapan nggak usah tinggi-tinggi, 3 aja. Punya cita-cita sama harapan nggak usah tinggi-tinggi. Berapa, Bu? Yang pertama, fid dunya ziyaratahu. Mumpung masih hidup, mudah-mudahan kita bisa ziarah Nabi. Fid dunya ziyaratahu. Mumpung di dunia, mudah-mudahan ada rizkinya, berkah bisa ziarah Rasulullah. 2, wa fil akhirati syafa'atahu. Cita-cita yang kedua, nggak usah hebat-hebat, ya Allah nanti di akhirat saya dapat syafaatnya Nabi. Amin Allahumma. Yang ketiga, ya Allah saya nggak punya cita-cita yang tinggi. Yang ketiga cuman apa, Bu? Wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Nanti ketika di surga kita bisa mandang wajah Rasulullah, bisa duduk berdampingan dengan Rasulullah. Makanya kita tiap Rebo ngaji diajakin talbiyah biar kangen sama Mekah. Biarin yang tiap beliau pergi 1, 2 dibawa. Lama-lama kan habis juga ini. Tiap minggu 2, tiap bulan 4. Nambah lagi tiap minggu 2, tiap bulan 5. Terus saja terus. Yang hadir di sini bisa ziarah Makkah Madinah insyaallah. Jangan amin doang. Daftar. Alhamdulillah. Bu, ngaji ya bentar ya, nggak lama, kurang lebih 15 menit, kurang lebih. No, waktunya udah habis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Sampai lupa ngaji sampai di mana bulan yang lalu ya. Bulan yang lalu kita bahas tentang bagaimana keutamaan orang baca Quran. Jangankan baca, dalam riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Imam Ahmad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man istama'a ila ayatin min kitabillah. Siapapun kita dengerin aja. Tadi kan lagi baca Yasin, baca Al-Baqarah, baca Al-Ikhlas, baca Al-Fatihah. Mungkin ada yang sanggup baca dengan fasih.
Ada yang mahir bacanya, bahkan pakai langgam, enak didengar. Tapi mohon maaf, bisa jadi di antara yang ada di tempat ini ada yang boro-boro baca, berbunyi aja takut salah. Benar? Tapi jangan salah, ketika kita cuma sanggup jadi pendengar setia, asal ada qori baca Quran, kita cuma bilang Allah. Misalnya begitu, orang baca Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Misalnya, tuh, ada yang cuma bisa bilang begitu doang tuh. Padahal yang teriak mah capek, bener ya? Nah, bilang Allah, emang bisanya begitu. Misalnya kita cuma bisa jadi pendengar setia, ketahuilah kutibat lahu hasanatan mudha'afah. Dia pantas dicatat oleh malaikat saat itu mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya, coba itu, dengerin doang, nggak pakai baca. Tapi kata Nabi dalam riwayat yang sama, diriwayatkan dari Abi Hurairah, wa man talaha, kalau dia ngebarengin orang yang baca, ada qari'ah baca kayak tadi itu, kita nggak apa-apa ikut geleng-geleng juga, biarin bari baca, walaupun yang kita mah nggak kedengeran suaranya, yang qari'ah kedengeran suaranya. Naik derajatnya dari hanya pendengar menjadi pembaca. Wa man talaha, kalau dia sengaja baca Quran seayat, 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, kalau Yasin 83 ayat, berubah naik derajatnya menjadi pembaca. Kata Nabi, dia berhak kanat lahu nuran yaumal qiyamah, mendapatkan cahaya yang terang benderang di surganya Allah Subhanahu wa taala. Asik enggak tuh? Asik. Timbang cahaya ini mah sebulan 2 bulan mati, kudu diganti nih lampu. Tapi kalau nanti di surga dikasih sama Allah taala cahaya yang terang. Makanya kalau bisa rumah-rumah kita jangan cuman diterangin pakai lampu, terangin pakai bacaan Quran. Apalagi dulu ada program Bekasi, kalau nggak salah maghrib mengaji, benar? Bekasi punya program maghrib mengaji, nggak tahu dah sekarang itu semaghrib masih ngaji apakah enggak? Bu, saya ulangin nih, dulu Bekasi punya program maghrib mengaji. Saya tanya, tuh maghrib masih ngaji nggak? Maghrib si maghrib masih ngaji, bukan ibu-ibunya, si maghrib. Saya nggak nanya ibu-ibu, enggak. Ada program maghrib mengaji Kota Bekasi. Nah saya tanya sekarang, itu maghrib masih ngaji? Nah, ya mudah-mudahan maghrib masih ngaji. Ibu ngaji nggak? Kan sinetron mah mulai 5:30. Indosiar, RCTP, RCTI, iya. Apalagi saya kemarin seminggu yang lalu saya nganterin, saya punya saudara Rizal Gibran. Tahu Rizal Gibran? Tahu Bu? Rizal Gibran temannya Malampir, dia lagi dikontrak Ikatan Cinta. Tahu jam berapa tayangnya? Ntar saya kasih tahu ya, tapi jangan nonton, ngaji aja. Alhamdulillah. Maka kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-9, Nabi nyuruh sama kita buat sibuk sama Quran, sibuk baca, sibuk menelaah apa yang terkandung di dalamnya, sibuk mempelajari apa nasihat dan perintah Quran, sibuk ngapalin, mudah-mudahan sempat. Kalau baca udah kagak, menelaah kagak, mendapat nasihat, cari petuah dan perintah Quran juga kagak, apalagi ngapal. Kalau kaki sih insya Allah kapalan, kalau kaki man Quran. Nah makanya jangan sampai kita tiap rebo ngaji berganti-ganti guru, sampai pulang lagi, sampai balik lagi rebo, sampai pulang lagi, sampai balik lagi, asal ditanya udah hafal 83 ayat surah Yasin. Alhamdulillah, kebaca sih Yasin mah. Saya ulangin ya, kebaca sih Yasin mah. Yasin kebaca, Yasin udah segitu doang. 82 ayat sisanya orang apal, hilang. Itu ngaji rebo, datang duluan, pulang belakangan, nenteng berkat 2 bungkus. Surah Al-Mulk 30 ayat apal udah. Apal Al-Mulk kan? Iya Al-Mulk hafal, saya mah Al-Mulk hafal, Al-Mulk udah.
Tabarakalladzi, itu kan iya tabarakalladzi. Saya baca itu tabarakalladzi. Terusannya, ya saya baca tabarakalladzi. Terusannya, Bu, banyak sekarang kita temuin kalau asal ada saudara kita, tetangga kita, keluarga kita meninggal, yang dibacain buat si mayit apa, Bu? Yasin. Benar, Yasin. Itu tabarak kemanain? Tabarak kemanain? Padahal ada 30 ayat dalam Al-Quran yang kalau dibaca insya Allah dapat kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa memberikan syafaat buat si mayit. Jadi jangan lupa besok kalau ada di antara kita yang mati, di antara kita kalau ada yang mati, loh kok pada diam? Di antara kita, ya nggak tahu siapa kek, di antara kita, bukan kita ini, bukan, di antaranya bacain tabarok ya, bacain tabarok, sampai dimandiin, sampai dikafanin, sampai dianterin, bacain tabarok. Mudah-mudahan tabarok jadi syafaat dan penolong buat si mayit. Amin Allahumma. Saya lanjutkan hadis yang ke-10. Nah, ngaji satu hadis aja nih, mudah-mudahan cukup, kalau cukup 2. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu wa ardah, semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatnya dan meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Siapa Bu yang bersabda? Siapa Bu yang ngomong? Nah, Nabi, apa kata Nabi? Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Kata Nabi, sesungguhnya kalau ada di antara kita orang yang fi jawfih, makna fi jawfih berarti fi qalbih, atau hatinya, yang bermakna kalau seandainya di hatinya enggak ada hubungan sama sekali sama Quran, disuruh ngapalin Fatihah belibet mulu, disuruh ngapalin ayat kursi salah mulu, disuruh ngapalin Al-Kafirun keder mulu, disuruh ngafalin Tabbat Yada berbalik mulu. Tahu Tabbat Yada? Saya punya cerita aki-aki, Bu. Udah aki-aki jadi imam masjid, baca Tabbat nggak kelar-kelar. Lah benar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi lahabin. Maksudnya mau kol-kolah susah ngingetnya. Apa ya ini habisnya? Ya. Jangan sampai kita udah umur segini boro-boro ngafalin Tabbat, ya, ngafalin yang lain juga nggak hafal. Masya Allah, sayang. Makanya ngaji tiap Rebo biar kita diingetin buat ngaji, buat ngaji, jangan cuma duduk ngaji. Maksudnya apa? Dapat ilmu, dapat berkahnya, dapat manfaatnya, dapat maslahatnya, kebaikannya. Maka mudah-mudahan ini hari kita bahas Quran, pulang dapat berkahnya Quran. Maka kata Nabi, kalau di antara kita fi jawfih au fi galbih, di hatinya enggak ada Quran, enggak terikat sama Quran, enggak ada perhatiannya sama Quran, Masya Allah, kal baitil kharib, seperti rumah yang rusak, rumah yang runtuh, rumah yang roboh, rumah yang hancur. Kenapa perumpamaan ini dijadikan perumpamaan Nabi untuk hati yang enggak dihiasi sama Quran? Karena banyak di antara kita ngomong mah kuat, baca Quran. Saya ulang ini. Banyak di antara kita kalau ngobrol mah kuat, kalau baca Quran, baca WA mah kuat, kalau baca Quran yang kenceng. Ngobrol mah bisa lama, baca Quran nggak kuat. Yang benar. Saya ulangi lagi nih. Ngelihat WA, baca status, rajin baca Quran,
Enggak jujur, cuma dikit yang jawab. Alhamdulillah. Maka kenapa diperumpamakan seperti itu? Karena banyak orang di antara kita ini seperti bangunan, Bu. Bagaimana sih rasanya kita punya rumah tiga, yang atu ditempatin sama kita, yang atu ditempatin sama anak, yang atu kosong, nggak pernah dibersihin, nggak pernah disiramin, nggak pernah diperhatiin lampunya udah mati apa belum, itu kolam keisi air, airnya bersih apa berdebu dan lain sebagainya. Kira-kira tuh lama-lama rumah roboh apa kagak? Begitu juga hati kita, kalau nggak pernah baca Quran, kalau malas baca Quran, begitu juga. Kelihatannya doang hidup, tapi hakikatnya mati. Nah, udah sisa 7 menit lagi. Baik, apalagi banyak di antara kita juga jujur, termasuk saya. Diriwayatkan dari al-hadis as-sahihah, dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan sebuah hadis, aktsar munafiqi ummati qurra'uha. Banyak orang-orang munafik dari umatku itu justru mereka yang senang baca Quran, tapi baca Qurannya gak ikhlas, baca Qurannya niatnya buruk, baca Qurannya hanya pengen disanjung, baca Qurannya butuh pujian, baca Qurannya butuh apa, Bu? Disebut-sebut. Dah. Banyak enggak? Maka sering saya ingetin para qari'ah, kalau lagi baca hati-hati, sebab yang disebut tajwid itu at-tahsin, memperbagus bukan suaranya tapi bacaannya. Berapa banyak orang yang bagus suaranya tapi bacaannya amburadul. Yang namanya batar disukun batasnya 6 harokat karena kepanjangan jadi 6 rokaat. Ada enggak? Ada tidak? Mau dicontohin? Sering tidak dengar kita kalau baca basmalah qari'ah itu begini. Mestinya kalau 6 harokat ukurannya begini, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 4. Bismillahirrahmanirrahim. 4, 6. Bismillahirrahmanirrahim. 6. Ini enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai tungguin, belum. Kepanjangan apa kependekan? Enak gak suaranya? Enak, suaranya man, salah bacaannya. Ada nggak di sini yang begitu? Saya belum pernah dengar masalahnya. Nah, dari sini karena kita ngaji at-tibyan, Bu, namanya orang baca Quran ada adabnya, namanya orang jadi qari ada adabnya. Kita ini semua hamalatul Quran, yang bawa Quran, entah yang kita bawa timbang Fatihah doang, yang kita bawa apa sejus amma juz 30, ya minimal segitu-gitunya, tapi kita hamalatul Quran semua ini. Amin, Allahumma amin. Baik, hari ini requestnya Ustaz Haji Ahmad Maulana suruh ngajarin lagu. Jadi kalau baca Quran harus belagu. Nggak benar, biar enak. Nah, kalau bulan yang lalu kita belajar Bayati, hari ini kita belajar lagu Hijaz. Mau? Iya, sponsornya Pokari Sweet. Mudah-mudahan yang memberi makin sweet. Ya. Baik, kita belajar lagu Hijaz, ya Bu ya. Kenapa saya ajakin? Kita barusan baca hadis, innalladzi apa Bu, laisa fi jawfihi minal Quran apa kal baitil kharib. Jangan sampai hati kita ini nggak ada Qurannya sama sekali, biar nggak kayak rumah mau roboh, biar nggak kayak rumah kosong banyak demitnya, iseng kita. Apa Bu kalau rumah nggak ada penghuninya? Apa?
suwung ya. Iya, serem. Nah, kita jangan sampai begitu. Lagu macam-macam apal. Sampai tadi ada lagu baru itu ya. Bocah cilik-cilik tadi ya. Sholawatnya. Iya. Menggelagepan juga itu hadrohnya mukulin. Ya. Baik, kita belajar lagu Hijaz. Coba Bu buka nggak usah dibuka dah, pasti apal dah. Surah Al-Kautsar aja dah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa harakat Bu? 4. Jadi kalau kita baca Fatihah 4 pertama kali, basmalah segitu sampai habis 4 harakat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Naik. Ar-Rahmanir Rahim. 4. Maliki Yaumiddin. 4 rapih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 4. Ihdinas siratal mustaqim. 4. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 4. Jangan ngaco. Ada imam begitu tuh, ngimamin ngimamin. Mat adli sukunnya nggak jelas, mat lainnya nggak jelas, mau 2, mau 4, mau 6, nggak tahu. Tahu-tahu waladhdallinnya karena nggak kuat napasnya pendek. Misalnya contoh begini, Bismillahirrahmanirrahim, pakai 6. Tahu-tahu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya 2. Ar-Rahmanirrahim, 6 lagi. Tahu-tahu Maliki Yaumiddin, ya 2 lagi. Nah, ini nggak boleh dalam aturan tilawah. Dalam Quran diterangkan dalam suratul Baqarah 102, alladzina yatlunahu haqqa tilawatih ay yaqra'unahu haqqa qiraatih. Kalau baca Quran kudu benar. Kalau mau pakai 2 semua, pakai 4 semua, pakai 6 semua, sampai waladdallin. Coba kalau waladdalinnya kan ngikutin imam. Waladdallin. Gimana jawabnya? Amin. Enak, pasti sama. Coba kalau waladnya pendek, waladdallin. Nah, kagak enak udah. Bagaimana sih imam? Ini pendek amat gitu. Nah, begitu juga kita baca ayat-ayat yang lain. Kita coba baca. Inna a'tainakal kautsar. Tuh 2. Inna a'tainakal kautsar. Ini namanya Hijaz. Kalau tadi bismillahnya Hijaz asli, ini Hijaz kar. Hijaz kar, tulisannya kaf alif ra dal. Lagu Hijaz kar, nada kedua. Terus kemudian saya lanjutkan. Fasalli li rabbika wanhar. Tuh 2. Fasalli li rabbika wanhar. Iya, masih nada kedua. Ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Ayo. Inna syani'aka huwal abtar. Itu nama jawab Hijaz, disebutnya Hijaz Karkur. Hijaz Karkur. Kalau sudah dikasih nikmat kudu bersyukur. Nah, mudah-mudahan pagi hari ini Allah tambah berkah untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Yuk kita salawatan lagi. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina
Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Aminkan ya Allah, kami mohon panjang umur sehat والعافية مأمور دنيا مأمور آخرة. صلى الله على النبي سيدنا محمد وصحبه أجمعين. Duhai Allah, kami mohon hidup yang istiqamah, rizqi luas barakah wa fathusnul khatimah. Sallallahu ala nabi sayyidina wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Allah, kami mohon keluarga sakinah, anak cucu semua salih dan salihah. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina wa alihi wa sahbihi ajma'in. Duhai Allah, kami mohon berkahilah rizki kami agar bisa beribadah di Makkah dan Madinah. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Allah, kami mohon berkahnya Nabi Muhammad bisa haji dan umrah ziarah Rasulullah. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bu, kita udah dipanggil belum sih ke Mekah Madinah? Udah dipanggil belum? Udah dipanggil apa belum? Jawab udah. Jawab udah. Berangkatnya yang belum. Benar ini. Kalau kita tahu makna daripada suratul Hajj ayat 27, wa'adzin
في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Maka Allah memerintahkan kepada Khalilullah, kekasih Allah namanya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bu, Ibrahim sama Nabi kita Nabi Muhammad jaraknya jauh ribuan tahun ya, tapi disuruh manggil, wa'adzin finnas, ajakin tuh, panggil, seru semua manusia untuk berhaji. Lah saya gak punya duit, dipanggil, orang dipanggil nyautinya nggak pakai duit, labbaik. Makanya kita tadi diajarin labbaik Allahumma. Udah daftar belum? Belum. Tiap Rabu dipanggilin lagi labbaik Allahumma labbaik. Udah daftar belum? Belum. Besok panggilan lagi Rebo, labbaik Allahumma labbaik. Nyamperin Haji Ahmad enggak? Enggak, takut-takut. Tapi dipanggil enggak? Dipanggil. Kita jawab tuh, labbaik Allahumma labbaik wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. Kalau zaman dulu naik ontak, sekarang udah ada mobil mereknya Toyota, min kulli fajin amik. Kalau perlu ngerangkak sekalipun, kalau ada ikhtiar mah bisa gitu. Jadi jangan khawatir, kita udah dipanggil semua sama Allah buat berangkat haji, berangkat umrah, tinggal waktunya doang ngantri. Maka mudah-mudahan pulang dari sini talbiyahnya makin kenceng, mintanya sama Allah makin sering. Ya Allah, besok saya dah. Amin Allahumma amin. Wa hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.